kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu bersama kami Tuhan. Kami tidak pernah sendiri Tuhan, kami selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya kami menjalani tahun-tahun ini bersama dengan Tuhan. Allah yang luar biasa Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu serta. Saat ku sendiri Tuhan, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku. Amin, imani saudara. Haleluya, haleluya. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sekali lagi, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuatku Tuhan, kuat yang memegangku, lalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegang, dengan iman Tuhan, tangan kuat yang memegang kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, lalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat, kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan, tanpa Engkau Tuhan. Ku perlu kasih, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Oh, sampai akhir hidupku.
tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya kekuatan kami Tuhan. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau yang memimpin dan menuntun kami Tuhan. Oh, haleluya. 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 Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah di dalam setiap puji-pujian kami Tuhan. Dan biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau mengurapi kami semuanya Tuhan. Firman-Mu hamba akan sampaikan. Mengurapi hamba dan mengurapi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 ya. Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, Amsal 18 ayat yang ke-14 ini menyoroti tentang kehidupan orang percaya, terlebih itu mengenai semangat di dalam menjalani kehidupannya. Nah, saya yakin firman Tuhan ini disampaikan atau diberikan kepada kita, kepada seluruh orang percaya, karena Allah tahu bahwa di dalam menjalani kehidupan di dunia ini itu bukan perkara yang mudah untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan terlebih dahulu tentang semangat. Apa sih itu semangat? Saudara, semangat ini adalah satu dorongan ya, atau satu energi yang ada, yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat bertahan ketika ia mengalami satu kondisi yang membuat dia tidak kuat lagi untuk menjalani apa yang dia alami. Ya, ini yang namanya semangat. Dan di dalam semangat itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ di dalamnya ada tindakan untuk tetap bertahan. Ada tindakan untuk berusaha, untuk tetap mencapai garis akhir yang sudah ia usahakan. Nah ini semangat ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita sebagai orang percaya ini kita perlu untuk semangat? Mengapa sih kita butuh yang namanya semangat? Dan mengapa sih semangat itu perlu dibangun? Ada apa dengan semangat ini? Pasti tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Secara manusia siapa sih yang tidak lelah? Ya kan? Secara manusia siapa yang tidak lelah? Semua pasti pernah mengalami kelelahan. Entahkah dalam pekerjaan, entahkah dalam pelayanan, entahkah di dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kelelahan. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita harus membangun semangat kita. Kita harus memelihara semangat kita di hadapan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Ternyata yang pertama firman Tuhan mau kita tetap semangat agar iman kita, agar iman saya, agar iman saudara tidak mudah goyah dalam mengiring Tuhan. Ini saudara. Supaya iman saya, iman saudara itu tidak mudah goyah. Jangan berharap iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kena masalah kita sudah berhenti untuk bersemangat di dalam Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat dan ayat yang ke-10. Di sini bercerita tentang Elia, ya. Elia ini dalam cerita ini mengalami situasi yang tidak baik di dalam hidupnya, ya. Pasca dia mengalahkan nabi-nabi Baal, setelah itu Elia mengalami ketakutan, ya. Elia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dalam ayat yang keempat firman Tuhan katakan begini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini Elia. Elia berada di titik terendah dalam hidupnya. Pasca kemenangannya melawan nabi-nabi Baal. Tetapi ketika dia menghadapi situasi yang benar-benar sulit secara pribadi, Elia runtuh, Elia kehilangan semangat. Elia tidak mampu lagi melihat secara murni karya Tuhan di dalam hidupnya. Imannya mulai goyah, imannya mulai luntur. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ia ingin mati. Saudara, orang yang kehilangan semangat, orang yang kehilangan gairah hidup, bisa sampai ke level ini saudara. Lebih baik aku mati saja, aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak mampu untuk menghadapi semua ini. Aku sudah tidak bisa menghadapi tekanan seperti ini. Ya Tuhan, ini bagaimana? Lebih baik aku mati saja, aku sudah tidak kuat dengan semua ini. Ini yang dialami Elia Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami goncangan iman. Kehilangan semangat. Makanya firman Tuhan katakan, hai anak-anakku, engkau harus semangat. Sebab ketika engkau semangat, apapun tekanan yang datang dalam hidupmu, engkau sanggup mengatasi semuanya. Jadi jangan remehkan persoalan semangat. Semangat di sini bukan, oh ya oke semangat, angkat. Kuat, bukan saudara. Ini semangat ini yang dimaksud dengan semangat oleh ayat firman Tuhan ini. Bagaimana di dalam kehidupan saya setiap hari itu konsisten. Tidak hari ini kuat, besok mengalami masalah, masih kuat. Lusa mengalami masalah, masih kuat tetapi berikutnya sudah tidak kuat lagi, sudah tidak mampu lagi. Bukan seperti itu. Semangat yang dimaksud dalam firman Tuhan ini adalah semangat yang konsisten di mana di dalamnya melibatkan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan sekedar semangat. Berapa lama sih kita bertahan? Iya kan? Berapa lama sih kita bisa semangat kalau tanpa Tuhan? Semangat daging tidak akan bertahan Bapak Ibu Saudara. Semangat yang kita buat-buat sendiri tidak akan bertahan.
Saya banyak menonton ya, atlet-atlet yang bertanding, rupanya semangat itu yang paling besar itu harus lahir dari dalam dirinya sendiri. Karena kalau mengharapkan orang-orang di sekitar, belum tentu orang-orang di sekitar ini bisa mendukung kita. Mungkin justru orang-orang di sekitar itu yang melemahkan kita. Saat ini sedang di dunia bulu tangkis itu sedang diangkat kembali Ratu Bulu Tangkis Indonesia, Susi Susanti, ya diangkat kembali, diviralkan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tahun 1989 saat itu Piala Sudirman, ya saya udah pernah sampaikan kalau nggak salah kepada saudara. Tahun 1989 Piala Sudirman tuan rumah Indonesia, ya, dan Susi itu main di partai ketiga. Nah, ketika dia main di partai ketiga, posisi Indonesia saat itu sudah ketinggalan 2-0. Ketinggalan 2-0 dan waktu Susi bertanding di set pertama Susi Susanti ini udah kalah set pertama dan masuk ke set kedua. Saudara tahu di set kedua juga Susi nyaris kalah. Dan orang-orang sudah tidak ada lagi. Bukan tidak, masih ada tapi tinggal sedikit. Penonton udah pulang. Yang ada di Istora sudah pulang, sudah tidak mendukung lagi. Tapi apa yang terjadi? Prinsip ternyata ketika selesai semua itu yang ditaruh di dalam diri Susi, aku harus semangat sebelum wasit atau hakim mengatakan lawan saya menang, saya akan terus berjuang. Dan saudara tahu saat itu posisi sudah di atas angin yang Korea. Hanya membutuhkan satu angka lagi. Sudah posisi 10. Dia pasti menang dan merebut Piala Sudirman. Apa yang terjadi? Susi tidak gentar. Dikejar satu persatu bolanya. Ini saudara ya. Dari hampir kalah. Lebih baik hampir kalah daripada hampir menang. Iya kan? Mau pilih mana saudara? Oh hampir kalah, tapi menang. Oh hampir menang, tapi kalah. Dan setelah masuk set ketiga, habis dilibas 11-0 lawannya. Gak dikasih ampun. Lawannya udah jatuh mentalnya. Sudah gak ada semangat, di ruang ganti dimarahin. Betapa pentingnya saudara membangun mentalitas di dalam diri. Betapa pentingnya membangun sendiri roh itu. Betapa pentingnya membangun sendiri semangat itu. Dan kita sebagai orang percaya, ya, mungkin kita sudah berdarah-darah atau mungkin kita sedang berdarah-darah menghadapi apa yang sulit di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan, engkau jangan putus asa, engkau harus semangat. Ingat, semangat yang kita bangun itu adalah semangat yang harus melibatkan Tuhan. Di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan begini, mengapa, pemazmur berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur. Dan aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Pemazmur mengatakan ini di dalam dirinya, hai jiwaku. Mengapa engkau tertekan? Saudara lebih baik engkau bertanya sendiri dengan dirimu. Hai Hermawan, mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah. Pemazmur memberikan contoh seperti itu Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun semangat di dalam diri kita sendiri. 1000 orang pun yang membangun kita, menguatkan kita untuk semangat. Kalau di dalam diri kita sendiri tidak bisa untuk bangun, kita tidak akan pernah bisa maju saudara. Karena sekali lagi kembali kepada pribadi kita. Yang kedua, saya dan saudara perlu semangat. Kita baca di dalam Roma 15 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk
membangunnya. Dengan kata lain, yang kedua, alasan saya dan saudara perlu semangat, membangun semangat itu, memelihara semangat itu, agar kita dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, buat orang-orang di mana Tuhan bawa saya dan saudara. Supaya jadi berkat. Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan ini Tuhan bawa kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami masalah. Iya kan? Padahal sebenarnya kita juga punya masalah. Kita juga sedang berurusan dengan satu masalah yang secara manusia kita tidak mampu. Tetapi Tuhan izinkan itu. Karena apa saudara? Karena Tuhan mau kita menjadi berkat di dalamnya. Di dalam Roma 12 ini, Roma 15 ini, sangat jelas firman Tuhan memberi peringatan. Agar apa? Agar kita dapat menanggung beban sesama kita. Ya mungkin kita nggak tahu saudara. Orang yang Tuhan pertemukan itu dia sedang mengalami masalah yang sulit di dalam hidupnya. Tapi ketika dia bertemu dengan kita berbicara dengan campur tangan Roh Kudus, pada akhirnya dia kembali bersemangat. Dia kembali bersemangat. Dan Tuhan bekerja di dalamnya. Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Karena tidak ada yang kebetulan. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, saya baca yang bagian B. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Atau dengan kata lain saya mau sampaikan kepada saudara, jadilah teladan dalam semangatmu mencintai Tuhan. Dalam semangat kita, orang akan melihat, ini kok orang Kristen kok gak jadi berkat ya. Orang percaya katanya dia orang Kristen, kok tidak bersemangat hidupnya. Katanya dia pelayan Tuhan, kok hidupnya gak semangat. Ya kadang-kadang kan orang hanya melihat dari kulit luarnya saja, iya kan saudara? Orang tidak tahu betapa mungkin saudara sedang mengalami tekanan di dalam hidup saudara. Ibaratnya saudara kayak public figure itu dituntut profesionalitasnya. Orang gak mau tahu kan? Public figure ketika dia mengadakan para penyanyi-penyanyi yang akan mengadakan konser, orang gak mau tahu. Orang gak mau tahu, orang sudah beli tiketnya kok untuk konser, orang gak mau tahu dia sedang sakit atau tidak, orang gak mau tahu. Baginya dia pengen menikmati konser itu. Dia pengen melihat public figure itu bernyanyi dengan baik, bernyanyi dengan energik, bernyanyi dengan semangat. Dia gak mau tahu itu. Sama dengan orang di luar sana. Banyak orang-orang yang melabeli orang Kristen itu, memberi label kepada orang-orang Kristen bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang identik dengan tahan banting. Banyak yang seperti itu yang memberi label. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka memberi label itu, mereka akan melihat kembali bagaimana saya dan saudara ketika mengalami tekanan. Apakah kita tetap bersemangat dan pada akhirnya mereka bisa berkata, wow, luar biasa ya kamu ya. Walaupun kamu sudah mengalami tekanan bertubi-tubi, walaupun engkau sudah diserang bertubi-tubi, namun engkau tetap kuat. Kan goalnya di situ. Makanya firman Tuhan katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dapat menanggung beban hidup yang dialami. Dapat menanggung segala sesuatu yang ia alami di dalam kehidupannya. Yang ketiga, mengapa
semangat itu perlu kita bangun, Bapak Ibu Saudara? Mengapa kita perlu memelihara semangat itu? Mengapa kita harus menjadikan semangat itu sebagai sesuatu yang utama di dalam hidup kita? Yang ketiga, supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pada akhirnya akan kembali ke sentral utamanya, yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau saudara itu semangat menjalani kehidupan, itu orang bukan hanya untuk diri saudara, tetapi lebih daripada itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan. Itu saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada banyak saya perhatikan anak-anak Tuhan, baru mengalami hal kecil sudah patah semangat. Itu belum masalah yang gede saudara. Memang kecil buat kita belum tentu kecil bagi orang lain, iya kan? Kita tidak bisa mengukur diri kita dengan orang lain. Ya, karena setiap orang itu prosesnya tidak sama. Tetapi walaupun tidak sama, kalau kita di dalam Tuhan, saya yakin hasilnya sama. Yaitu kita tetap semangat di dalam Tuhan. Benar prosesnya tidak sama. Benar masalah yang dihadapi tidak sama. Atau mungkin sama tetapi cara menyelesaikannya tidak sama. Tetapi sekali lagi, kalau dia di dalam Tuhan, dia akan tetap bertahan. Saudara lihat orang-orang yang sakit kan? Ya. Saudara lihat orang-orang yang sakit. Selalu kalau sudah dokter angkat tangan, pasti kartu asnya itu ada di dalam dirinya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Waktu kami pulang kemarin, ya, di sana itu di tempat koko dari istri, ada seseorang yang kena stroke-nya luar biasa, stroke berat, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia seorang pria, seorang bapak. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa dia itu segala sesuatu dicoba. Orang bilang ini dia coba. Kenapa saudara? Karena ada semangat dalam dirinya. Sampai akhirnya dia bisa beraktivitas normal. Ya saya lihat, saya nggak tahu dia ini kalau orang yang sudah pernah kena stroke parah. Saya pikir dia orang ya biasa, kerja biasa. Tapi ternyata dia sebelumnya sudah kena stroke yang parah. Nah ini kalau bukan dari dalam diri sendiri, gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin bisa kembali normal, gak bisa. Tetapi karena di dalam dirinya dia ciptakan itu, aku harus semangat, aku harus kuat, akhirnya baik kembali. Saudara, semangat yang seperti apa? Semangat yang bagaimana yang dimaksud di dalam Amsal 18 ayat 14 ini. Kita perhatikan bersama-sama di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Semangat yang dimaksud dalam Amsal 18 ayat 14 ini, dalam Roma 12 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat yang dimaksud dalam Amsal 18 ayat 14 ini, yang pertama adalah semangat yang menyala-nyala di dalam Roh Kudus. Semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Semangat yang menyala-nyala di dalam anugerah Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Rupanya semangat orang itu
berkaitan dengan kerajinan. Rupanya semangat orang di dalam Amsal 18 ayat 14 ini berkaitan dengan kerajinan. Rajin membangun hubungan dengan Tuhan. Jelas saudara, tidak mungkin saudara mau bangun semangat itu seperti apapun juga. Kalau tidak dengan Tuhan habis saudara. Makanya firman Tuhan katakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Gimana sih itu sesuatu yang kendor? Ya, coba saudara lihat segala sesuatu yang kendor sifatnya. Pasti akan sulit dipakai kan? Ketika iman saya dan saudara menyala-nyala di dalam Tuhan. Ketika iman kita, ketika roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudara pasti dapat mengatasi segala sesuatu yang datang dalam hidup saudara. Tetapi jangan pernah berharap saudara bisa menghadapi tekanan itu kalau roh saudara tidak menyala-nyala. Banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya kolaps, yang akhirnya susah, yang akhirnya tidak mampu mengendalikan kehidupannya. Karena apa? Karena tidak memelihara rohnya. Ya, rohnya tidak menyala-nyala, tidak ada semangat, tidak ada gregetnya di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang kerohanian ini kan bukan sifatnya yang sementara, iya kan? Ini sifatnya berkaitan dengan kekekalan. Kalau saudara tidak dengan Tuhan, ibadah lagi hari Minggu, bosen gitu-gitu aja, iya kan? Kalau tidak dengan Tuhan, ya sudah ngapain ke gereja? Ngapain beribadah? Kalau tidak dengan Tuhan. Tetapi kalau saudara dengan Tuhan, roh saudara itu benar-benar menyala di dalam diri saudara. Saudara mempertahankan kerajinan saudara di dalam Tuhan. Rajin di sini bukan hanya sifatnya datang ke gereja rajin, tidak saudara. Tetapi itu melibatkan seluruh aspek kehidupan kita. Karena banyak orang rajin, hanya rajin tubuhnya, tapi pikirannya tidak, saudara. Tubuhnya aja datang, tubuhnya aja di dalam rumah Tuhan, tapi pikiran kemana-mana, kacau balau, saudara. Bahkan saya pernah dengar kesaksian ya, saudara ya. Ini cerita, bukan kesaksian yang membangkitkan ya. Cerita dia bilang, kenapa kamu rajin ke gereja? Iya, saya senang di gereja karena di gereja saya bisa tidur dengan enak. Hanya di gereja saya bisa tidur dengan enak. Bikin tempat tidur di gereja. Ada lagi, kenapa kamu ke gereja rajin? Kok nggak mau pulang-pulang? Iya, kalau di gereja saya nggak dengar omelan mama saya. Macam-macam lah saudara ya. Aduh, ya. Jadi masing-masing saudara. Nah Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ingatkan kita, mari kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Ya, kita menjaga semangat kita biarlah itu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, ya, semangat yang bagaimana yang dimaksud di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 ini. Semangat yang dimaksud dalam Amsal 18 ayat 14 ini adalah semangat yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar saya dan juga di sekitar saudara. Itu yang dimaksud dalam Amsal 18 ayat 14. Jadi apapun yang terjadi di sekitar saudara itu tidak akan mempengaruhi semangat saudara. Tidak akan mempengaruhi semangat saudara. Jadi saya mau mengajak saudara, ayo sempatkan diri saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun tekanan yang saudara hadapi di rumah, apapun masalah yang saudara hadapi di keluarga, apapun keadaan saudara dalam pekerjaan, jangan pernah meninggalkan ibadah saudara dengan Tuhan. Entahkah itu di gereja, entahkah itu di rumah saudara.
Tetap bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Biarkan semangat saya, biarkan semangat saudara tidak dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di sekitar saudara. Kalau saudara bisa membangun itu, saya percaya di tahun 2026 ini, saudara akan semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara akan semakin bersinar di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara akan selalu ada di dalam Tuhan. Ciptakan semangat itu Bapak Ibu Saudara. Jangan mau ditekan oleh keadaan. Lahirkan semangat itu. Harus dari diri sendiri. Ya. Nah, bagaimana kita membangun semangat itu? Bagaimana saudara bisa membangun semangat itu untuk tetap konsisten di dalam Tuhan, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, mari kita lihat Ayub dalam Ayub 29 ayat yang keempat. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Sekarang kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 9, Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saya dan saudara harus membangun semangat itu dengan cara apa? Bergaul karib. Bergaul karib dengan Allah. Tanpa saya dan saudara bergaul karib dengan Allah, kita akan mudah putus asa. Bergaul karib dengan Allah. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara mau semangat saudara terus menyala-nyala di hadapan Tuhan? Mau? Mau saudara? Hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tidak ada rahasia lain. Hidup bergaul karib dengan Tuhan. Selain saya dan saudara hidup bergaul karib dengan Tuhan, saudara harus menjadikan Tuhan sebagai sumber semangat itu. Yang kedua ini. Tadi saudara harus bergaul karib, yang kedua saudara harus jadikan apa? Tuhan sebagai sumber semangat, bukan yang lain. Bukan pekerjaan saudara yang saudara jadikan sumber semangat. Bukan keluarga saudara yang saudara jadikan sumber semangat, yaitu bagian penting di dalamnya. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan yang harus jadi sumber semangat di dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sumber semangat kita, maka kita tidak akan mudah melihat manusia-manusia atau siapapun juga yang ingin melemahkan kita di hadapan Tuhan. Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, aku akan tetap semangat di dalam Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal 18 ayat 14 ini mau mengkonfirmasi kepada saya dan saudara, mau memberitahukan kepada saya dan juga kepada saudara bahwa orang yang bersemangat itu pasti dapat menanggung penderitaannya. Pasti dapat mengatasi masalahnya. Ini dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi sekali lagi di dalam Amsal ini mau mengkonfirmasi lagi kepada saya dan juga saudara. Hei anakku, sekarang seperti itu firman Tuhan. Engkau harus tahu kalau engkau mau menjadi orang yang bersemangat, maka
engkau harus hidup dengan Tuhan. Dan ketika engkau bersemangat, maka apapun masalah yang engkau hadapi, engkau sanggup untuk mengatasinya. Di dalam Mazmur 55 ayat 23, Mazmur 55 ayat 23. Firman Tuhan katakan begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dalam Mazmur mau mengkonfirmasi kepada saya dan saudara bahwa ketika kita bersemangat di dalam Tuhan, maka segala kekhawatiran yang datang di dalam hidup saya dan saudara, segala bentuk kekhawatiran yang mencoba merubah kehidupan saya dan saudara untuk tidak percaya kepada Kristus sepenuhnya. Maka pemazmur ini mengingatkan saya dan saudara bahwa kita dapat melewati semuanya tanpa rasa khawatir sedikit pun. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk tetap bersemangat. Sebab kalau kita tidak bersemangat di dalam Tuhan, maka selesailah semuanya. Ada dampak negatifnya. Ada dampak yang akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita akan mudah putus asa. Kita akan mudah putus asa. Kita akan mudah menyalahkan si A, kita akan mudah menyalahkan si B, kita akan mudah menyalahkan siapapun yang ada di sekitar kita kalau kita sudah tidak bersemangat lagi. Tetapi kalau kita bersemangat, kita akan selalu kuat. Kita akan menilai semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kalau kita tidak bersemangat menurut Amsal 18 ayat 14, maka kita mudah untuk meragukan Tuhan. Kita akan mudah meragukan Tuhan. Bahkan kita akan murtad. Saudara, orang-orang yang murtad itu, orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu, karena mereka tidak percaya bahwa Yesus yang dia sembah sanggup mengatasi apapun juga masalah yang dia hadapi. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mengambil sikap seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersemangat di dalam Tuhan? Semangat di sini bukan berarti saudara wajahnya harus hahaha terus, bukan. Nanti saudara dibilang orang gila, iya kan? Bukan. Tetapi semangat itu lebih kepada membangun diri sendiri, motivasi diri sendiri di dalam Tuhan. Supaya saudara tetap konsisten menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami menyadari kehidupan kami Tuhan. Mungkin dalam pengiringan kami mengalami kelemahan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan yang memampukan kami. Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang
Mari katakan bersama-sama. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, Kau Bapa, ku rindu lalu menyenangkan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi, mari sama-sama bangkit berdiri. Lalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah. Hatimu di hadapan Tuhan. Mari menyembah Dia. Haleluya, 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 engkau tetap semangat, bangun roh semangat itu di dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak mengerti masalah apa yang saudara hadapi saat ini. Saya tidak tahu, mungkin ada tekanan dalam hidupmu, mungkin ada hal yang belum terselesaikan. Tapi saya mau sampaikan hari ini bahwa masih ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya dan saudara. Tuhan ingin Tuhan dipercaya penuh oleh kita. Tuhan mau kita benar-benar semangat bersama dengan Dia. Mari bawa hati saudara, mari pelihara hati saudara.
Ku sembah, ku sembah hadapmu, disembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali katakan dengan lembut, ku sembah. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, mungkin secara manusia kami lelah Tuhan. Bahkan mungkin kami kehilangan semangat. Tetapi kami punya Tuhan. Tuhan yang akan mengembalikan semangat itu. Tuhan yang akan mengembalikan semangat itu Tuhan. Tuhan, kami mau bergaul karib dengan Engkau. Kami mau membangun hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau kehilangan semangat kami karena keadaan yang menghimpit kami. Tuhan, kami ingin timbul seperti emas ya Tuhan. Bawa kami untuk lebih mengenal Engkau. Bawa kami untuk lebih mengandalkan Engkau. Perbaharui roh dan batin kami. Ciptakan rasa lapar dan haus untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan, yang susah Engkau hiburkan. Semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Engkau tarik setiap roh untuk datang di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang ingin menerima Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena keadaan di sekitar yang tidak memungkinkan, mari Engkau berikan kemampuan Tuhan. Engkau menjamah hati orang-orang di sekitarnya. Biarlah roh Tuhan sendiri yang berbicara dan menguasai. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir hari ini, yang sudah mempersembahkan korban puji-pujian, yang sudah mempersembahkan hati, yang sudah memberikan korban persembahan, apapun bentuk persembahan itu Tuhan. Tuhan balas berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih nama-Mu dipermuliakan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kota kami ada di dalam pagar perlindungan Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing, sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Tuhan memberkati dalam keluarga, Tuhan memberkati dalam rumah tangga. Bahkan saudara-saudara kami yang menyaksikan secara online juga Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala berkat kebaikan Allah yang khusus, yang tidak terbatas. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin.